Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita berada di tempat ini untuk beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Fredrickson Heriwila STH, Ketua Majelis Klasis Sabu Barat Raijua. Jemaat Tuhan yang terkasih, Alkitab menyaksikan bahwa setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga, disaksikan sendiri oleh para muridnya. Hari ini, bersama dengan semua orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal ini kita maknai sebagai sebuah pengakuan bahwa Ia sungguh anak Allah, Raja di atas segala raja, sambil meyakini janjinya bahwa kelak Ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Berdirilah. Nyatakanlah pengagungan bagi kebesaran dan kemuliaan Raja-Mu. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Peke lode Deo ama, peke lode anano, peke lode ngamagala do telu do hehine. Haleluya wajedeo tadelo to namimi. Peke lode Deo muridi duai hawa ngaliru, do pekat do petito gereja parai wawa. Haleluya wajedeo dolo mau magala. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan kerajaan sorga yang kekal bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Amin. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita dalam situasi mencekam karena wabah virus corona atau COVID-19. Dan dalam ketidaktahuan kita tentang kapan situasi ini akan berakhir. Namun hari ini kita bersyukur karena kita dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai sebuah peristiwa, tapi lebih pada tanggung jawab untuk mewujudkan misi pengutusan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini terancam karena wabah COVID-19.
Karena itu, dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Dan noveli pedua muridi mai ma pedu teru jaraya oleh ketwe oleh medau mai wewoka tera mengeluh darah kingalu dungati luawolo era hela unga muridi para do peloro mai wedo naiki do kepai nga ade do mengalu darah piji Yesus boleh medau mai wewaka tera mengalu darah kingalu dungati wawolo era hela unga muridi para do peloro boleh belono dera penau pedu teweli peredano dan naweli dolumu majo mai we anaya tera mengalu darah kingalu dungati luawolo era hela unga muridi para do peloro. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami telah menjalani hari-hari ini dengan sejumlah kegiatan kami. Ada hal yang berkenan, ada juga hal yang tidak berkenan. Kami telah berdosa di hadapan hadirat-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu memohon, kasihani kami, ampuni kami dan sucikan kami, sehingga kami tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 28 ayatnya yang pertama. Muria tuluwe perubahalaya dengati loderai bawa pekolongi uya. Berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Kolose 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Kidung Jemaat nomor 38. Narakea era dorui, tagore dari telaga, nongkeruri amonehiku, kepemuri ngadagane, majita janarai wawa, Pelera erayangano. Kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karena itu saya jemput Bapak Ibu saudara-saudariku bangkit berdiri. Kita akan baca berbalas-balasan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjelat dalam perbuatan tangannya sendiri. Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama. Wajewe murino kedua domo megala ngahari hawengi hemanga adedi mahelau hari-hari domano yukalo dota wajeno. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, saat ini kita akan mempersilakan solois untuk mempermuliakan Tuhan dalam sukacita perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Oleh pelenggaramuri doke tutu ngarado mengeluh darah tu di do para hedui gatra ngarano mone jaga herugu gatra ngarano mone jaga herugu.
Rubah murirai naiki nepelo jengi udi wiye tadangaru juwe ngarado do megala gatra ngarano mone jaga herugu 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 mone jaga herugu. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ina ama aari tahu-tahu dopet dai padara muri di Yesus Kristus. Urut jara dok dorang ngeri di nelik dara liki wahumuri di do medai di taat je pa awe nak de. Mai di mat julaan di pa muridi, mai di ma hebatnya. Deo muridi pa awe nak de julaan ni ji la darakat do rubat dara muri. Ne do taat je ri ne li dara liki wahumuri. Menengeri rowi ji era muri hela ongaji. Mi je ne li dara dorang ngero wi ji nara tapekako palok do muri mada ji lemah era muri do tawie uku mau dara tu anu iki muri do tapelebe li dara liki wahumuri ne baja ji nak de padara ngara dewama amin. Libu kumuri pa awe nak de do abe ngati jara luar rasul-rasul ehi lilolo ehi hapela hengurahi. Wo Theophilus dowe ye ade. Padara buku do petari ne ale kiria pepejare hari-hari ne do Allah petao ngado Allah pe ajari Yesus rai ti petari lua jagano. Pelo helalo dona de neno la era domo domegala ngakua hengadeo duwe kerino ne li pejara parasul nohe do Allah pepi diri nohe. Taklah no pemade padara apa ngurulo do ne tui jajiwari no ne pengedi ini parasul he. Tapi teleo tado terra tado muri keno. Do ngedek keno ri rasul he. Ye pedari no ngararo jara lua minami deo ne pereda miduai. Ye pedara pateni no hela ula ungaro tawie kirino lipereda donat de paro. Boleh langada emu ngati Yerusalem. Mate korimu pandita dewi ri ama parmu nengane do ele pezajeri amane do uruhe do ele kiria pepeke pamu. Rowiri Yohanes pe umuri ilokowe tapulara dai perilo do heke hari-harimu do tape ri hengadeo. Yesus dedela era domo domegala. Padara ngapete ni rasul-rasul hela ula unga Yesus take balik kero pa Yesus. Muri padara awe na deke muri ne do dai tapeti to balewari ne lua pua pereda pado Israel. Baler Yesus amayawe miha ne do petato ne lodo nga awe tenge dori muta toi ne lai donane rowi ne lai donane
padara higa amawe. Ta pularamu do tanara ne kuaha kingat ai terdekah hengadeone hine jemu do ta zat dihakahi tuya pa Yerusalem pahari hewa Yudea pa Samaria pelohe hapela hari-hari kibihu raiwawa. Tala Yesus peli minahare tak dede mihau nukeno la era domo domegala ngati dara nama daro jeheri monori heke wolo meremu ngati dara nama daro. Padara ngati ngara koro laliru tahra hewaka kene do duwe do na judeo do ngapake bara wopudi do titu pe umungaro. Tali kini do duwe do nahare. Wo do Galilea tangamu haku titu pani jepe nga tengara loro laliru. Yesus dominami ne ngederimu nil dede mi hono no la era domo domegala ne tihet apamu domina harele make hine kinga daino tapuru balewari. Minaheke lidara pali muridi. Menginga mengelut dara tunadue daudot eno lidara likebahu muridi ye doae tapeare peloje padara muri namadano. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inama aari henau hekepoko padara muridi Yesus Kristus helama tonai etudi. Pasti kita pernah bepergian ke suatu tempat dan tempat itu kita tuju karena berkaitan dengan sesuatu hal atau urusan berkaitan dengan pribadi ataupun keluarga. Karena itu tempat yang kita tuju, ibu bapak saudara-saudariku sekalian, bisa tempat yang dekat, bisa tempat yang jauh, ataupun kita menyeberang ke suatu pulau atau ke suatu tempat yang sangat jauh. Karena itu Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini, kita akan berbicara juga tentang perpisahan. Perpisahan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Karena itu pada perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga, tahun 2020 saat ini, tema perenungan firman Tuhan bagi kita adalah Tuhan akan datang. Ki milidi dohawu, muridi domedae tadaka palewari, tudi. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepergian atau perpisahan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan murid-murid ini juga menyisakan atau menjadikan mereka sebagai murid yang tidak memiliki pengharapan lagi. Kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan bahwa ketika Jumat yang agung kita rayakan, itu terjadi perpisahan yang pertama, bahwa mereka merasa Tuhan Yesus Kristus telah mati total untuk selama-lamanya dan tidak akan bangkit, sehingga penderitaan, ketakutan terjadi bagi para murid saat itu. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara, pada saat kenaikannya ke sorga, perpisahan yang kedua terjadi lagi. Dan karena itu terjadi juga suatu situasi dan suasana yang terjadi atau yang dialami pada perpisahan yang pertama ketika Tuhan Yesus mati di palang salib. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kedua peristiwa yang terjadi ini, melalui peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, ini menandakan kepada kita atau menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus masa kini berpikir dan merenungkan
Mengapa perpisahan itu harus terjadi? Dan karena itu dalam pemahaman firman Tuhan, ternyata suasana yang baru yang diciptakan oleh Tuhan terjadi bagi murid-murid yang saat itu bukan hanya satu kali mengalami perpisahan, tetapi saat ini 2 kali mengalami perpisahan yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudariku, dalam kaitan dengan perenungan di awal tadi, bahwa kita juga pernah mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai karena bepergian ke tempat yang jauh, atau perpisahan karena kematian. Kita pasti mengalami. Ada orang tua kita yang sudah meninggal, ada saudara kita yang meninggal, dan lain-lain sebagainya. Hal ini menjadikan kita sebagai manusia yang putus harapan, karena orang yang kita harapkan, orang yang kita kasihi dan orang yang kita cintai hilang dari hadapan kita. Ini dialami oleh murid-murid waktu itu. Tetapi menarik bagi kita bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga adalah kenaikan yang memberi pengharapan. Karena terjadi perdebatan, apakah benar bahwa cerita dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini adalah benar-benar peristiwa historis, ataukah ini hanya dongeng belaka? Bagi kita orang Kristen, Papa Mama Inama, ini kita imani bahwa ini benar-benar terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, mereka menyatakan bahwa hal-hal mistik atau hal-hal rohania yang terjadi di Alkitab, bahkan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak terjadi. Bayangkan seorang manusia, dia terangkat ke surga, naik ke awan-awan menuju ke surga. Ini tidak masuk di akal, atau ini tidak masuk di logika. Ya, berbeda dengan suku tertentu, ya ada juga yang bisa melayang-layang atau terangkat di atas awan, ada Bapak Ibu. Ini ada. Saya pernah bertugas di satu tempat, bahkan ada tawar kepada saya, Pak Vikaris, kalau mau cepat, nah mari kita buat begini. Saya bilang jangan, nanti Tuhan marah. Jangan, nanti Tuhan marah. Dunia ini menawarkan hal yang dialami juga oleh Tuhan Yesus Kristus ketika peristiwa kenaikannya dalam kuasa dan kemuliaannya. Sehingga melalui perenungan hari ini kita menemukan alasan mengapa peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga berlangsung secara terbuka, melibatkan kalangan yang sangat luas. Bagi yang menyaksikannya, bukan saja mereka sekedar mengetahui tentang peristiwa itu, tetapi mereka juga digerakkan oleh peristiwa itu untuk melakukan karya Kristus di tengah dunia. Dan karena itu, Roh Kudus juga ketika Tuhan terangkat ke sorga, dijanjikan kepada murid-murid akan diberikan sebagai tanda penyertaannya yang luar biasa kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Perpisahan pada peristiwa Jumat Agung mengakibatkan para murid sedih, putus asa, lesu, dan mengalami keadaan gundah gulana karena perpisahan itu. Bahkan sebaliknya, perpisahan pada peristiwa Kamis Kudus berisi pesan agar mereka erat bersatu dan aktif bersemangat untuk menaati pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Waktu untuk bekerja segera datang, sesegera mungkin. Bahkan mereka yang sedang menengadah ke langit untuk sekedar melihat Tuhan Yesus terangkat, segera disadarkan untuk tidak berlama-lama melihat ke langit, untuk tidak nonton Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Pada perayaan hari ini, Papa Mama di rumah nonton saya berkhotbah. Kadang-kadang saya lihat ada yang kasih naik kaki sambil live stream, lihat itu nonton live stream. Ini tidak ibadah, tapi ada kasih naik kaki. Ia nonton pendeta ada khotbah, nonton Papa Mama yang adalah presbiter bertugas. Jadi saya mau bilang bahwa kita jangan hanya nonton, kita beribadah bersama-sama. Ini juga terjadi. Tuhan bilang jangan nonton. Artinya dalam
kaitan dengan bagaimana ia terangkat ke sorga, tersurat di dalam pemaparan firman Tuhan saat ini, jangan terlalu nonton atau menengadah ke langit. Karena ketika setelah menengadah ke langit, harus lihat pandangan ke depan, ke samping, kiri, kanan, ke bawah, untuk menjalankan misi yang Tuhan telah amanatkan kepada para murid, yaitu menjadi agen kabar sukacita, kabar damai sejahtera, pembawa kabar damai sejahtera bagi orang-orang yang belum mengenalnya. Ini peristiwa yang menarik dan penting bagi para murid, bahkan bagi kita orang-orang percaya. Iku inama lidara likewahu muridi awenade pedai jara lua dua kepue liaja kepue petarirai jara lua minami muridi Yesus Kristus neha ela sorga kepue atau kewahu kedue jara lua puru hengado mau do megala pamuri mada pangiu ngahengadi. Iku inama dohawu do renge lidara litaka likewahu muridi musita perhaja bahwa kedip balewari anadeo atau muridi Yesus Kristus patelora puri telora di daurai wawa jehae no la sorga dutawie nilai mejura atau lai menengi iye ae tero iye menyeromengi padara murimadadi padara ammu kemalidi. Aku bapa mama ki alami lai do mi awena de bapak ibu lai apa kerewe rai roe pada virus corona de li papa mama virus nakoro ya memang weo di do hawu weo do ne do kama kenana kela iku do hedui do virus nakoro virus corona miligere COVID-19. Nah, ya lema do udi aja ligere ke karena mustai papa mama. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita kembali kepada perenungan tadi bahwa dua hal penting ini, dua kewahu dope dairi yang ini membuat kita atau menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai doirani musti tarui ngake di padara kale nelo menong ngakaho di paid apa muri. Sehingga ibu bapak perpisahan yang terjadi tidak menjadikan kita orang yang terpuruk, tidak menjadikan kita orang yang takut, tidak menjadikan kita orang yang pasrah kepada dunia ini, tetapi kita didorong, dimotivasi untuk meskipun kita berpisah, tetapi seperti pemahaman firman Tuhan pada awal tadi, dia akan datang kembali. Dodai ta deka palewari murid Yesus Kristus tudi doherani do perhaja padara kuaha ngahengano. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita pergi ke suatu tempat, mungkin mama bapak pergi ke satu tempat atau pi pasar Nataga, janji di anak-anak di rumah, bilang bapak ingat bapak pi kalau mama pulang ada pi kestau mama ada pi pasar Nataga, beli sayur, beli ikan, beli daging, beli semua. Mama pulang, anak kestau bapak ada pi pasar Nataga untuk belanja untuk masak. Oke. Lalu mama pasti mama pasti pulang dan sebaliknya. Tetapi ada orang yang pergi tetapi tidak tahu-tahu pulang. Ada yang janji bahwa nanti bapak pergi, tapi hari berikutnya pagi lagi atau 2 hari kemudian baru dia pulang. Tapi dia janji di anak-anak, ingat nanti kasih tahu mama, nanti bapak pulang jam 12. Tapi 2 hari kemudian baru dia pulang. Apakah ini terjadi juga dengan Tuhan Yesus dalam kaitan dengan janji kepulangannya ke dunia ini? Ada banyak orang berdebat tentang kedatangan Tuhan. Beberapa orang percaya bertanya, ini pendeta dong main khotbah tentang kedatangan Tuhan, kapan dia datang kembali? Orang yang sangat radikal. Lalu saya bilang begini, waktu Tuhan dalam bahasa asli kairos, itu bukan kronos atau bukan waktu manusia. Waktu Tuhan kairos berbeda dengan kronos atau waktu manusia.
1000 hari menurut kita Tuhan bilang baru 1 hari. Itu tercantum dalam kitab perjanjian baru. Bahkan ada juga di dalam kitab perjanjian lama menyatakan bahwa waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Sehingga dalam kitab suci menyatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Sehingga kalau kita mereka-reka kapan Tuhan datang, dulu seingat saya Papa Mama, waktu saya masih semester 7 di Fakultas Teologi Oisapa, UKW, ada orang yang rame-rame pi Bandung. Bandung itu terjadi suatu pergerakan menurut mereka. Itu nanti Tuhan akan datang jemput orang-orang percaya, lalu langsung terangkat hidup-hidup ke sorga. Sehingga jual babi, jual kambing, jual motor, jual oto, jual semua, jual emas perak, tinggal pakaian di badan. Lalu tunggu Tuhan di Bandung. Tetapi tunggu Tuhan sudah tahu datang. Dekat umuridi. Pewie ke hari-hari bara, melalara, melapudi, hari-hari pa amukemali, pewie. Hiha bara pa ngiu dewe. Bayangkan Papa Mama, saudara-saudara. Tuhan tidak datang. Lalu mereka mempersalahkan, ini hamba Tuhan yang penglihatan. Nah, sekarang ada marak penglihatan juga. Ada bilang, Tuhan datang jadi. Soalnya ada guna ini harta benda. Jual semua, nanti kamu tidak bawa atau nanti terangkat hidup-hidup tidak bawa ini panci, periuk, ini piring. Apalagi mama-mama yang hobi koleksi barang-barang perkakas. Saya pernah pinjam, saya punya saudara ini, itu panci yang tutup. Saat yang panggang daging, dia tutup kiri kanan atau atas bawah itu. Ya. Pernah pinjam, saya lupa kasih pulang, lalu dia ikut di rumah, ama nih, ini panci nih beta. Paling sayang ama kalau hilang, soalnya ada jual di ini dunia. Padahal saya tahu ada di Kupang ini, ya 300 atau 400 ribu. Namanya Happy Call atau Happy Car, saya lupa. Ya, ada tulis di panci itu. Ya, mungkin mama main di rumah lebih tahu. Itu pasti ada, habis ibadat ini pasti akan mainkan itu panci, kau panggang supaya Bapak tambah sayang. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam tema perenungan saat ini memberi catatan kepada kita bahwa kedatangannya adalah kedatangan yang rahasia. Bahkan dalam pemahaman firman Tuhan dinyatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ane muridi dekat balewari no maraiwawa tohi dori murina madano atori pribadino dotoi rideo ama deo woro deo penyi huka dok odau doketemi. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Dan karena itu kalau kita mereka-reka kapan kedatangan Tuhan, maka ketika ada penglihatan yang menyatakan bahwa Tuhan akan datang di Bandung, Tuhan akan datang di Sabu, Tuhan akan datang di Kupang dan lain-lain sebagainya, perlu kita uji dulu. Uji dulu Papa. Sehingga ketika setelah diuji, apakah dia ini benar murni dari Tuhan atau tidak. Sekarang ini Papa Mama banyak fenomena, apalagi dengan mewabahnya COVID-19 atau COVID-19 virus corona ini, banyak yang ya Mama Pendeta Nadue, Mama Pendeta Ati dan Mama Pendeta Marcelina, Mama Rajakana, pasti kami semua para pendeta bergumul. Ini ada banyak jemaat yang mereka bilang kami mau kerja salah, mau bajual salah, mau pi pantai salah, mau pi pelabuhan salah. Ini mesti tawutu ubah semua. Harus pakai masker, harus cuci tangan sampai tangan dong ini tipis habis semua dari ini hand sanitizer, dari ini alkohol 70% yang ada ini. Bapak Mama mengeluh dan bertanya kepada pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan ada yang tidak menerima. Kapankah wabah ini akan berakhir? Seperti orang-orang banyak bertanya kepada para murid ketika mereka memberitakan Injil. Kapan Tuhan yang kamu percayai itu akan datang menjemput kamu orang-orang percaya? Jangan sampai dia putar balik. Jagata mokohono. Jagata wokoleno. Nah itu jadi paraiwawa Bapak Mama. Sehingga kita harus berpikir dan memberitakan
baik kami para presbiter, hamba-hamba Tuhan, memberitakan terus-menerus untuk Bapak Mama suarakan kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga bukan peristiwa dongeng, tetapi peristiwa historis yang tercatat di Alkitab dan telah diuji, dan dia akan datang kembali. Ini yang luar biasa bagi kita orang Kristen. Karena itu tiap tahun kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tidak hanya sampai di situ, Roh Kudus lagi datang dan dicurahkan untuk kita. Bahkan sampai dengan detik ini, Roh Kudus berkarya, bekerja untuk kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudariku sekalian, kita kembali kepada hal yang pertama tadi, bahwa kalau kita pergi ke pasar Nataga, ada yang dia pulang betul. Kalau Bapak janji di anak-anak, lalu Mama pulang dari satu tempat, dari kantor, dari kerja lain, tanya Bapak di Mama, Bapak di Mama, di anak, lalu anak bilang ada pi pasar, nanti pulang betul. Tapi seperti saya yang bujang ini, Papa Mama, ini kalau bilang pi pasar Nataga itu bisa duduk sampai malam, sampai kapan ini bahasa selesai baru saya pulang. Karena tidak ada yang telepon. Kalau Papa Mama yang sunika ini kan baru duduk 2 jam, seperti saya pun Mama Pendeta, berdua yang luar biasa di sebuah kota, baru duduk 3 jam, Bapak Saka, saya pun Bapak di sini sudah telepon, Mama di mana? Ya kadang-kadang itu terjadi, Pak. Apalagi Papa Mama jemaat. Saya pernah lihat bahwa ada orang yang ketika dia duduk lama-lama lalu istrinya telepon. Sabar, ada telepon dari Maitua. Dia lari, kalau sudah jalan agak jauh sedikit, lalu dia, halo, kenapa Mama jangan bikin malu beta? Beta ada duduk dengan teman-teman dong. Ya, Bapak bilang pi sone lama, pulang sudah, ini sholat ini. Oh nanti. Tuhan Yesus dalam suatu kenyataan menegaskan kepada para murid dalam peristiwa kenaikan ini, dia tidak berbisik. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan dengan lantang, dengan suara keras, ketika ia terangkat dalam kemuliaannya, bahwa ia akan menyertai para murid. Dan dia bilang, Tuhan Yesus bilang, dia akan kembali. Tuhan akan kembali. Berbahagia bagi kita orang Kristen, orang percaya, yang percaya kepada kenaikan, peristiwa kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Karena saat ini Bapak Ibu, kita pasti digoda oleh pikiran, filsafat, egosentrisme diri, era modernisasi sekarang ini, untuk kita beralih dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi era digital saat ini atau teknologi 4.0 ini menggiring kita Bapak Mama untuk kita tidak percaya lagi kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya. Saya sendiri ketika digiring oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pada posisi ini antara percaya dan tidak. Apalagi Papa Mama, orang bilang yang tidak lulus sekolah minggu, minta maaf saya omong mungkin terlalu kasar. Artinya ada jemaat tertentu yang dari kecil tidak pernah ikut sekolah minggu, lalu ketika besar dia mulai omong ini Alkitab lebih dari para pendeta. Lalu bilang begini, begitu, dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang dunia tawarkan dengan segala macam keasikan dan keenakannya, lalu pasti dia akan tergoda. Ya, ini kalau tidak lulus dari gereja, sekolah minggu dan katekisasi, ini bahaya. Lalu ada lagi pertanyaan kepada gereja Tuhan saat ini, bahwa mengapa gereja Tuhan saat ini bukan hanya di Kelasi Sabu Barat Rajua, bukan hanya di Yeruel sebuah kota, tetapi di seluruh penjuru gereja Masehi Injil Timur atau lingkup pelayanan Gemit, mulai dari NTT, NTB, Batam dan Surabaya, gereja ini ditutup. Apakah kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi yang terangkat ke sorga itu? Bapak Mama, mari kita omong damai dulu. Ini kadang-kadang jadi masalah. Saya pergi kemana-mana, saya dihantui atau semua orang bertanya, kapan buka gereja? Pendeta, ini pendeta dong tutup gereja. Lalu saya bilang begini, bukan tutup gereja. Gereja tidak ditutup.
Rumah tangga ibu bapak saudara-saudara adalah gereja yang paling kecil. Karena itu saya kelakar, saya bilang begini, buat salib kau taruh tempel itu di rumah itu, di atas bubungan itu dengan salib, tahan dulu. Karena dengan mewabahnya virus ini kita harus ibadah di rumah. Yang lucu Papa Mama, ini bapak-bapak, ini kalau bapak-bapak dong ada nonton atau ada ikuti ini live streaming, terima kasih bapak-bapak yang sudah pernah pergi gereja dong. Dengan adanya ibadah atau kebaktian di rumah ini baik juga bapak-bapak dong, su bisa sembayang, su bisa menyanyi sama-sama dengan istri, dengan anak-anak. Artinya membangun hubungan yang harmonis, yang baik lagi. Ini luar biasa. Di klasis lain Papa Mama, saya pernah nonton, ada yang karena tidak pernah datang gereja, dengan adanya himbauan untuk gereja di rumah, ini ragam kidung jemaat lain, dia menyanyi lain, tapi dia rufuk sampai habis. Yang penting Tuhan dan beta sayang tahu. Ini baik juga, tapi ya itu hal yang baik. Ini hal yang baik Papa Mama. Jadi jangan desak dulu kami. Gereja dan pemerintah sementara berusaha. Seperti Tuhan bilang, ia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu gereja hadir di tengah-tengah dunia, pemerintah hadir di tengah-tengah dunia untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kita. Karena itu suruh tinggal di rumah Papa Mama. Sinode kita sampai menghimbau sampai tanggal 29. Kalau keadaan membaik. Tapi kalau keadaan memburuk, maka pasti kita akan tetap di rumah. Papa Mama jangan marah-marah. Ini tujuannya baik. Jadi dikembalikan untuk kita beribadah di rumah. Baik toh Papa Mama? Jadi akrab. Kita senang karena rumah tangga dibangkitkan atau roh dalam rumah itu dibangkitkan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kadang-kadang juga lucu memang, tetapi hal ini di tahun 2020 ini menjadi hal sejarah atau dicatat oleh sejarah bahwa Tuhan melalui caranya mempertemukan kita yang jarang bertemu, mempertemukan kita yang jarang berkomunikasi, mempertemukan kita yang jarang berbicara. Sekarang Papa Mama kita lihat era modernisasi 4.0 ini, Mama kalau mau panggil Bapak datang makan, WA sah. Bapak datang makan, su foto ini hedai wawi, hedai ki'i. Kalau ada coklat marungga seperti Mama Due buat, atau mungkin saya Mama rajakan, atau bikin makan enak. Su Bapak ini, apale pudu enak atau pudu leladu pudu ikan woai ini ya, ini langsung Bapak, cepat. Ini canggih, baik juga Bapak Mama. Tetapi selama ini putus hubungan. Berapa banyak keluarga Kristen yang saling menyapa satu sama yang lain dalam kesibukan rutinitas. Kadang-kadang kita lihat bukan hanya Papa Mama yang alami, saya juga alami. Dalam pelayanan, kalau sudah capek buang tas, tidak toilet tidur, akhirnya orang tua di rumah, saudara dong, soneba omong nanti bangun lagi, jalan lagi. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, Papa Mama, saudara-saudara, memberi suatu faedah, manfaat yang baik bagi kita dalam perenungan bahwa ketika kita mengalami suatu keputusasaan seperti para murid, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita dan memberkati kita. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan menyatakan kepada kita seperti tema kita saat ini. Ia memang pergi kepada Bapa, tetapi kepergiannya mempunyai janji bahwa ia akan kembali, pergi untuk kembali. Kalau Nona ada pacaran dengan satu nyong, lalu dia tugas di Kupang, nonanya di Sabu, nyong bilang begini, biar kita dipisahkan oleh lautan, tetapi satu saat saya akan kembali untuk bertemu dengan engkau, pujaan hatiku. Manusia saya begitu. Ini Tuhan pun janji Bapak. Nyong denona saya kalau berjanji bilang nanti beta pulang, tenang saya. Ingat lu jangan selingkuh. Yang pacaran saya juga pernah alami. Suruh bilang jangan lero kiri kanan, tapi karena laut yang pisahkan, sudah ini amat terlalu lama, jadi akhirnya di situ. Cari yang lain. Nah, pernahkah kita
melakukan suatu tindakan mencari yang lain ketika Tuhan pergi ke surga sebagai mempelai laki-laki. Nah, ini yang jadi soal, Pak Mama. Dan karena itu dalam konteks sekarang ini, Pak Mama, jangan sampai saya khotbah sudah terlalu lama ini. Saya lanjut oleh Bapak Mama supaya kadang-kadang kami khotbah terlalu lama juga bahaya di era 4.0 karena anak-anak mungkin mau main game itu ular game segala macam sampai kadang-kadang suruh pi lita la oke ai wah do mako la oke koi we mama ngapa tak you mako ada lihat HP terus. Nah, ini jadi soal. Jadi kalau dengar ini khotbah ini hari anak-anak do adik-adik dong jangan terlalu lihat itu HP dong. Ada saatnya gereja sudah bilang tinggalkan HP dari jam 7 sampai jam 8 malam. Atau jam 9. Ibadat, bantu orang tua belajar dan lain-lain. Setelah itu baru lihat lagi. Ini kadang-kadang sudah itu. Hanya tidur saya yang tidak pegang HP. Bila perlu ikat di leher ada ini setelan untuk HP ini. Supaya taruh lihat begini terus. Sekarang ini jadi soal bagi kita. Dalam kaitan kita. Bagaimana kita menyatakan kerajaan Allah kepada anak-anak kita. Kepada saudara-saudara kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah tipu. Tuhan tidak pernah wokole. Atau orang Sabu bilang wokole. Tidak pernah. Ngedit do muridita wokole ngadi. Ngedit do. Kidido raiwawa. Itu. Wokole kiri kanan segala macam. Saya juga pernah wokole Pak. Bukan tidak pernah. Saya pernah juga. Saya bukan hanya omong Pak Mama, tapi saya juga pernah. Janji ini, janji itu dengan orang. Tapi karena janji terlalu banyak, akhirnya orang bilang begini. Nafsu tinggi, tenaga kurang. Janji ayam, janji baju baru, janji celana baru. Tapi karena janji sudah terlalu banyak, akhirnya lupa yang lain. Memang kasih 1-2, tapi yang lain lupa. Ini terjadi. Tapi janji Tuhan akan kepulangannya ke dunia ini untuk menjemput kita tidak pernah melakukan suatu tindakan penipuan kepada kita. Itu tercatat di dalam Alkitab secara luar biasa dan nyata, secara gamblang bagi kita. Baik dalam janji yang lama maupun janji yang baru. Sehingga Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, kita sungguh sangat berbahagia, kita sungguh sangat bersuka cita. Meskipun kita mengalami ada begitu banyak kenyataan hidup berkaitan dengan peristiwa ketika Tuhan meninggalkan kita, ia naik ke surga, bertemu dengan Allah Sang Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ada gagal panen, air di sumur, saya ada tinggal di Tenihawu, ini kita baku rampas untuk di sumur ini baku rampas untuk ini jaga air, ini dinamo mana yang bunyi dahulu. Karena ketika dinamo satu dia subunyi, yang berikut nanti sudah dapat lihat. Tunggulah berapa jam baru boleh sedot lagi air. Ini jadi soal. Ini jadi soal dan berbagai-bagai persoalan pergumulan kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, karena itu Tuhan mengoptimalkan kita melalui peristiwa kenaikannya agar kita bekerja beriman dan giat bekerja dalam pengharapan akan masa depan yang lebih baik dengan kasih yang aktif bagi sesama dan sekitar kita. Kiranya perayaan kita hari ini memperteguh iman kita, harapan dan kasih kita, sehingga kita pun hadir sebagai penggerak aksi Kristiani, memutus mata rantai penyebaran virus yang melanda kita, pergumulan-pergumulan yang kita alami sampai dengan detik ini. Tuhan Yesus Sang Perawat kehidupan akan merawat dan memberkati kita dalam anugerah-Nya yang besar. Amin. Ibu bapak saudara-saudariku sekalian yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan pada segala waktu, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 308 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuai muri madai menyahadoi tapedu teo menongakaho paru yara muri pere adeji pawe kedadu ta enono jita de pedeka yang aderi ura umuri. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bawa hati persembahan bagi Tuhan guna menunjang pelayanan yang ada. Mai wedi ma hebatnya. Deoji muriji duai raiwawa ngaliru. Rubat dara nevieji rui kedi. Takama tak jaga tapi oro pekale tumuri mada paraiwawa. Ngati mengi do ele pewie rowi muri. Ne do ebe rowi ji hudi natu pebele telae jaga muri paraiwawa. Wie peae rimuri patida para jula i dona hede padara ngaramuri di Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 417 ayat 1 dan seterusnya. Yo lewe pamuri muri namadadi ngahari-hari lai do duwe do hape rowiru yarangalu do piato rowino minahare lemane rujaraka kodi. Yewe dita parhaja nga Yesus muridi padara kama jaga pamuri madadi boleh ketehenau di pangi udimia rawi pamuri miha era rui kedi. Ye pa awe kenyau awe kedimuhu tenge do ta kedue ita peta henau yane dorowi muri tati tumi hadi no do penau pelere
tarabat derudi. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang berada di rumah masing-masing, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Deo ji ngamuri ji, ama mone menyinge nganata ade, do era pa era demau do megala, awe nade muri je, dekat ji mahet apa muri, mape hae kololi iye nga ae, do iye lahet apa awo muri. Padara penaja ngiu ngamuri namada ji, taurai wawa. Heko maji rohi muri, dowie neng henga muri mada, dowie kamat jaga padara muri mada parai wawa nade. Ama padara sorga, padara pereda, domau domegala. Padara pereda, tidida domau domegala. Pahit dapau wamurije, padara kebihu rai wawa nade, padara rai lihat ji rai hawu. Indonesia hebat jadi daurai wawa dau menong akaho pahet apa muri ruba darah muri ngaji daurai wawa agar ketika kami bergumul dengan sakit dan penyakit ini Tuhan membebaskan kami, Tuhan melepaskan kami sehingga kekhawatiran kami, pergumulan kami satu persatu berkaitan dengan kondisi dan konteks sekarang ini. Kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Beri ketaatan, beri kekuatan, beri pertolongan bagi kami sebagai gereja-Mu, agar kami mampu mengerahkan umat-umat-Mu, ya Tuhan, sehingga terbebas dari pandemi virus ini. Kami terus-menerus berdoa, bahkan dalam doa-doa pribadi kami, sebagai manusia, ada begitu banyak telinga-telinga kami, sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia yang bosan, dan menyatakan diri kepada Tuhan, bahwa kami mempunyai kekuatan sendiri untuk melawan pandemi virus ini. Tetapi kami sebagai hamba-hamba-Mu berdoa, agar Tuhan memberi kami ketaatan dan ketulusan, roh penurut, untuk tidak bosan mendengar arahan, mendengar petuah nasihat, agar kami terbebas, baik yang disampaikan oleh gereja-Mu maupun oleh pemerintah, bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, pimpinan-pimpinan yang ada di daerah kami, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang bergumul, yang berdoa untuk semua umat Tuhan, terkhusus yang ada di Yeruel Sebakota. Kedua hamba-Mu Tuhan tahu, berdoa bergumul, memberikan pikiran, memberikan pembimbingan, penggembalaan, agar kami sebagai umat Tuhan tetap taat, tunduk dan takut dan hormat kepada Tuhan melalui suara-suara yang disampaikan dalam penggembalaan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja terus-menerus sampai dengan detik ini. Berkati para presbiter hamba-hamba-Mu sebagai penatua, diaken dan pengajar yang mendukung, yang bekerja dalam pelayanan untuk menyatakan kasih karunia kehendak Tuhan bagi isi dunia ini. Terima kasih Tuhan, isi hati kami yang terdalam menyangkut dan berkaitan dengan pergumulan ini ditaruh di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Bapa di sorga. Bencana non alam ini menjadikan kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, semakin takut kepada Tuhan, bahwa diri kami adalah diri yang terbatas, pribadi yang terbatas. Kalau bukan Tuhan yang memberi kasih karunia yang besar kepada kami, maka sia-sialah usaha kami untuk mempertahankan kehidupan ini. Terima kasih karena Tuhan telah menyembuhkan beberapa saudara kekasih kami yang mengalami sakit dan penyakit, terkhusus karena penyakit wabah ini. Terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi mereka, untuk mereka berkarya setelah mereka disembuhkan oleh Tuhan,
lepas dari sakit dan penyakit ini. Bahkan ada begitu banyak yang bergumul, baik itu para medis, baik itu hamba-hambamu sebagai relawan, yang terus-menerus bekerja untuk mengusahakan damai sejahtera, kesehatan, hidup yang terbebas dan terlepas dari cengkraman kuasa kegelapan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kuasa Tuhan yang terus-menerus nyata dalam kehidupan hamba-hambamu. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kalau di Nusa Tenggara Timur, para medis, sesuai dengan apa yang diberitakan kepada kami, ada begitu banyak juru rawat yang terpapar karena mereka mendedikasikan diri garda terdepan untuk merawat bangsa dan negara, masyarakat, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Hari ini mereka bergumul karena ketika mereka memberi diri sebagai abdi-abdi Tuhan dalam ladang dan kerja, mereka harus berkorban, baik itu keluarga, pribadi, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tuhan kuatkan mereka saat ini. Hamba-hambamu kami tidak sebutkan satu persatu nama-nama mereka, bahkan sampai di Saburai Jua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai abdi-abdimu yang berani berkorban untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi isi dunia ini. Tak lupa juga kami berdoa, ya Tuhan, ya Allah kami, bagi semua orang hamba-hambamu, jemaat Tuhan, yang saat ini mungkin dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mengalami atau menemui hari ulang tahun, masing-masing sesuai dengan umur mereka. Tuhan, sukacita tentu datang dari dalam pribadi mereka, dari dalam hati dan keluarga mereka masing-masing. Terima dan sambut ucapan syukur hamba-hambamu. Dan biarlah sukacita terjadi dalam penambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, meskipun harus mengalami tantangan seperti yang kami alami sampai dengan detik ini. Kami berdoa untuk orang-orang susah yang tidak memiliki berkat, menemui berkat atau mendapatkan berkat seperti kami. Baik itu berkat makan minum, baik itu berkat harta benda dan lain-lain sebagainya, yang sangat sulit mendapatkan makan dan minum karena berbagai-bagai soal, apalagi dalam konteks sekarang ini. Bapa di sorga, utus kami dari keterbatasan kami sebagai gerejamu. Berkati gerejamu ya Tuhan, agar kami rela berbagi, mau berbagi dengan orang-orang yang mengalami tantangan hidup, seolah-olah mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan menunjukkan kuasa-Mu melalui kami, agen-agen pembawa damai sejahtera, agar mereka merasakan bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah, puji dan muliakan adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang memberkati mereka dalam kesusahan yang dialami. Bapa di sorga, satu persatu kami tidak bisa menyebutkan kondisi, keadaan dan nama mereka. Tetapi Tuhan Allah yang lebih mengetahui hamba-hambamu yang ada di Saburai Jua, bahkan di berbagai-bagai tempat yang mengalami pergumulan ini. Kami juga berdoa, bergumul untuk gereja Tuhan yang saat ini bergumul untuk bagaimana cara kami menghadirkan damai sejahtera di era atau di masa pandemi virus corona ini. Bapa di sorga, buka jalan bagi kami, baik kami tingkat klasis, tingkat atau lingkup jemaat, sinode, klasis dan jemaat, untuk bekerja dengan keras agar damai sejahtera Tuhan tetap dinyatakan dan dirasakan oleh hamba-hambamu. Allah Bapa di sorga, kami tahu bahwa kenaikan Tuhan ke sorga menjadikan kami sebagai petarung-petarung yang akan memenangkan pertandingan melawan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Karena itu, tetaplah ada bersama-sama dengan kami, seperti janji firman Tuhan, bahwa meskipun Tuhan pergi ke sorga, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa kemuliaan Tuhan tetap nyata bagi kami, orang-orang percaya, abdi-abdi Tuhan, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang mulia, pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa, semasa hidup, semasa tugas dan karya
Tuhan masih berikan kepada kami. Allah Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita damai sejahtera. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya saat ia terangkat ke sorga. Kami telah mendengarnya. Jika demikian, marilah kita pergi dan hidup dalam kemuliaan Raja kita, dan teruslah menjadi saksinya. Kami yang oleh kuasanya telah menerima kemuliaan dalam Kristus akan terus melangkah dan bersaksi bagi dunia. Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayatnya yang keempat kita lakukan untuk kita menerima berkat Tuhan. Karena itu saya jemput Ibu Bapak, saudara-saudariku bangkit berdiri. Kita harus membawa berita. Yamadita PPKPLB pada nirai wawanade Yara lua mula mira lua hat yaruba muri lua hela tonae Rowi umu kita mengerai Yeda kene awene Higa Kristus do tateleo Do mau do megala Yamadita PPKPLB Lika dararudi Mita daudo kedwe ade Taham meta parhaya Muri manehi pune Rowi umu kita mau nerai Yedai kene awene Higa kwa Kristus do tateleo Do mau do megala Ina ama aari padara muri di Yesus Kristus Balewe tuahu-tahu ladara muri namada ngatenge Jehemewe lua tero iye nga menyeromengi ngati deo. Tero iye nga menyeromengi ngati muri di Yesus Kristus. Hajat ai rubat ara deo ama. Nga lua heuju hede henga dombau domegala. Dota era penau pelere nga tohu hari-hari. Raiti awe nade tituju tade lodo do namimine. Amin. Wajedeo, 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 amin, amin, amin. Demikian ibadah kita. Salam. Selamat Tonaye. Tuhan Allah beserta engkau,
sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.